Saya tuh dibesarkan dari keluarga yang alhamdulillah sederhana ternyata. Tadinya papa saya tuh kerja di bank, salah satu bank. Akhirnya banknya waktu saya ngerasain Pak hidup seneng, hidup oke gitu. Sampai saya kelas 6 SD. Terus papa saya dilikuidasi tuh, zaman-zamannya di bank likuidasi. Akhirnya saya ngeliatin papa saya yang tadinya seminggu sekali saya dibeliin mainan ke mall. Kok gue gak pernah dibeliin mainan lagi. Akhirnya saya pas SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya masuk ke SMP 5 Bandung. Yang tadinya tuh di Taruna Bakti. Taruna Bakti itu salah satu swasta yang mahal, oke. Tiba-tiba saya masuk, name saya cukup masuk SMP 5 Bandung. Kata papa saya, udah deh kamu ke negeri aja. Mungkin di Taruna Bakti dulu 50.000 bayaran uang pangkal sekolahnya. Di SMP 5 cuma 3.000 dulu. Cuma saya mikir kenapa, cuman akhirnya papa saya tuh udah turun ekonominya. Mungkin ya akhirnya nggak lama meninggal. Dari situ saya baru cari uang sendiri gitu. Dari situ saya cari uang sendiri. Jadi dari 3 SMP saya udah cari uang sendiri. Saya pikir dulu wah habis nih papa saya meninggal. Habis nih, tapi ya udah. Allah memang saya percaya tuh sama Allah. Pas papa saya meninggal malah saya jadi tulang punggung. Ya udah saya mulai kerja itu yang mendewasakan saya. Jadi salah satu faktor gimana saya berani move, berani bergerak itu saat papa saya meninggal. Jadi karena keadaan pertama tuh, karena keadaan dan karena untuk keluarga. Jadi saya move ke Jakarta, casting Pak, dibayar cuma dibayar cuma 30.000, 40.000, 50.000. Jadi dari awal sampai sekarang karir saya mungkin pertama kali dari tahun 2000 sampai sekarang ya hampir 22 tahun. Jadi orang lihatnya, wah si Raffi enak nih. Dia beruntung banget, dia nggak tahu selama 22 tahun perjalanannya saya itu terkeok-keoknya gimana. Jadi prosesnya cukup panjang. Jadi orang kalau ngelihat, wah si Raffi enak banget hidupnya sekarang. Tapi dia nggak tahu selama perjalanan 22 tahunnya itu, wah lewatin banyak hal tadi. Saya setiap hari tuh kadang ada syuting 5 tempat, meeting 5 tempat. Jadi saya tuh bisa sehari tuh ketemu 10 orang dari jam 7 pagi, ya bisa sampai jam 1 sampai jam 2 pagi. Cuman saya punya prinsip, maksudnya ya kalau kita mau sukses, ya kita harus mau capek. Kalau kita belum capek, ya berarti ya kita belum sukses gitu. Simpelnya gitu. Saya selalu berpikir kalau kita jadi bintang itu suatu hari dan pasti dia akan redup dan dia akan hilang. Dan bintang itu terlalu banyak. Makanya saya selalu bilang saya pengen jadi langit Pak, supaya bintangnya saya tempel-tempel di langit itu gitu. Hidup itu buat mati Pak. Jadi sebelum mati kita harus melakukan hal yang paling bermanfaatnya untuk minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga. Kalau bisa ya lakukan untuk orang banyak ya lebih baik. Jadi ya apalagi aku juga nggak pernah menyangka Pak bisa menjadi di titik yang seperti ini. Run sendiri benar-benar kita baru bikin 4 tahun yang lalu, cuman dari 4 pegawai, cuman dari garasi kecil. Kita juga nggak nyangka bisa begini, tapi ya alhamdulillah setiap kali kalau kita dikasih berkah, dikasih kepercayaan ya udah kita kembangkan aja. Dan rata-rata orang yang ikut sama saya itu Pak, orang yang lama-lama ikut saya aja. Saya tuh kadang misalnya orang baru dipecat dari TV gitu, gue nggak ada kerjaan, yaudah lu ikut gue, ntar gampang deh urusan nanti. Tapi ya itu jadi dari sistem trust dulu. Yang penting buat saya tuh orang yang punya skill bagus gitu itu banyak banget. Tapi kan yang nggak bisa dibayar itu adalah sistem kepercayaan dan juga orang dedikasinya ke kita. Itu yang paling penting sih. Semuanya berhubungan dengan lifestyle and family market kita pasti akan hadir. Kayak kemarin sepak bola. Sepak bola kita akhirnya punya bisnis gamesnya sendiri Pak. Mungkin mau sebesar let's say Persija ataupun teman kita Arema Malang, mereka udah punya nama-nama besar. Mungkin fansnya Rans itu dulu kita belum setahun Pak. Kita belum setahun. Ya kita juga belum punya fans yang fanatik, tapi saya kombinasikan si digitalnya Run semuanya dengan kalau total dengan TikTok dengan semua tuh 120 juta. Kita gabungkan dengan si sepak bola ini. Akhirnya sponsor juga mau masuk gitu Pak. Jadi cara-caranya kita harus pinter-pinter untuk ya dunia digital itu memang intangible, nggak bisa kita taker itu Pak. Tapi kita harus kulik sendiri gimana caranya untuk mencari gamesnya, bisnisnya, dan ya itu harus kita puter-puter otak sendiri. Dan banyak yang bilang, Raffi sepak bola lu rugi gini-gini. Ya gue sih nggak rugi. Ya tapi alhamdulillah juga masuk juga ke Liga 1 lagi Pak. Gitu. Beruntung Pak, beruntung. Nah sebelumnya saya cerita memang tahun pertama, saya ngomongin digit aja deh. Tahun pertama mungkin revenue-nya kita pastinya di bawah 10M. Ya. Maksudnya di bawah single digit lah. Single digit. Okay. Tahun kedua double digit.
tahun ketiga triple digit. Jadi gamesnya secepat itu. Makanya tahun ini adalah di mana ekspansinya Rans untuk lebih besar lagi. Untuk menunjukkan bahwa Rans itu bukan Raffi Nagita yang di digital yang high guys. Karena saya menyadari Pak, mau sampai kapan gua high guys? Itu nggak mungkin Pak. Dan juga orang tahunya kan sekarang Rans ya, Raffi di YouTube digital. Justru tahun ini, ya mungkin nggak tahun ini, saya butuh waktu 1,5 tahun untuk benar-benar membuat trust masyarakat. Cuman di quarter 1, di quarter 2 ini udah ada beberapa nanti yang keluar kan. Udah ada beberapa yang keluar yang memang orang itu, market itu harus tahu bahwa Rans itu bukan Raffi Nagita lagi, tapi udah jadi korporasi yang punya banyak. Sebenarnya ini ada salah satu filosofinya yang saya selalu pegang. Setiap orang kalau berada di dalam zona nyaman, dia terlalu nyaman. Contohnya nih, setiap manusia kan, wah kalau merasa udah puas, contohnya ini kita lagi ada di atas nih Pak. Orang tuh kadang lupa, dia kalau udah di atas, dia tinggal nunggu jatuh sebenarnya. Tapi kadang dia lupa, dia terlalu euforia dengan di atasnya, dia lupa. Saya kalau merasa, wah ini udah merasa hal yang bagus nih, saya lebih baik turun lagi ke bawah, cari sesuatu yang baru, supaya saya tahu naiknya lagi ke atasnya lagi. Jadi kalau memang kita di atas, tiba-tiba jatuh, itu sakit. Kadang kita lupa lagi naik ke atas, kita udah jadinya stres. Jadi saya tuh kalau udah ngerasa, wah ini oke nih, udah saya pindah lagi, cari lagi yang baru lagi dari bawah lagi ke atas. Karena saya dulu pernah, saya contohin zaman saya SMA Pak, saya mungkin dibayar dulu sinetron udah pernah 30 juta. Saya ditawarin jadi host, dibayar 1 juta, saya ambil Pak, karena itu sesuatu yang baru lagi buat saya. Sekarang jadi saya tuh mau begitu Pak. Jadi buat saya tuh dulu pernah hidup susah, jadi saya ngerasain nih, gue udah tahu susah tuh ya, emang harus begini gitu loh Pak. Jadi kalau sesuatu hal yang di zona nyaman, pasti saya buat teman-teman juga kayak contoh dunia digital. Ini saya dulu, ini pengalaman buat saya juga. Saya dulu pernah bawain acara dahsyat di RCTI. 13 tahun Pak acara dahsyat, dan itu acara dahsyat itu acara yang fenomenal. Acara Facebooker di Antv udah panjang juga 10 tahun rata-rata. Saya mikir dulu, ngapain gue harus ke digital? Dulu digital belum ada apa-apanya YouTube. Semua artis dipromoin ke dahsyat. Semua artis dipromoin ke inbox. Pengen di TV semua artis. Ngapain gue harus ke digital? Tiba-tiba seiring berjalannya waktu, YouTube lebih gila. Orang udah nggak mau lagi ke TV, ke YouTube semuanya. Saya mikir dulu, gila, ini perkembangan berubah banget. Akhirnya, saya juga dulu berpikir, ngapain gue harus ke digital? Gue udah ngetop di TV dulu nih waktu masih umur 20 tahunan. Tapi akhirnya saya menyadari, wah bisa. Pas saya bikin vlog, saya masuk ke digital. Yang tadinya yang kenal saya mungkin seumuran saya. Terus tiba-tiba anak-anak kecil, papanya Rafata. Kok saya menyadari, oh gila, ternyata untuk kita memperpanjang umur kita di dunia industri ini, kita harus mau lompat ke bawah untuk naik. Contohnya Pak Gita dengan bikin podcast Endgame ini, anak-anak muda yang baru yang ngelihat sosok Pak Gita ini, pasti kan Pak Gita mendapatkan kayak suntikan energi baru lagi, tanda kutip fans baru lagi atau followers baru lagi dari dunia digital yang memang vehicle Endgame ini bisa bawa. Jadi memang orang harus mau begitu sih Pak. Itu yang memang diperlukan oleh teman-teman. Nomor 1 sih memang kerendahan hati itu sangat penting Pak. Kenapa? Jadi kadang ya orang itu, ini terutama kita kan budaya timur juga Pak. Beda sama budaya barat. Mungkin kalau budaya barat, wah ngeliat orang hebat, mau attitude-nya apapun itu, wah orang barat sih udah yang penting dia saklek blak. Tapi kan kalau untuk orang timur itu attitude itu apapun kulon itu nomor 1 dulu. Saat kita memang bisa mengambil hati orang itu juga akan terbuka sama kita. Makanya itu silaturahmi itu penting nomor 1. Saat orang udah terbuka sama kita, kadang kita juga bisa menimba ilmu dari itu. Jadi itu sih kalau saya memang keperluan itu, karena kita nggak bisa dipungkiri kita orang timur Pak. Orang timur itu apapun basa-basi itu nomor 1. Rendah hati itu perlu. Saat kita sudah bisa mengambil hati siapapun itu, nah saat itu kita bisa memulai semuanya akan jauh lebih baik. Karena di Indonesia lu sepinter apapun, sehebat apapun gitu ibaratnya, tapi kalau attitude-nya nol, pasti lu akan nggak disukain. Pasti lu nggak akan disukain. Jadi ya kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan dan keadaan lingkungan, itu nomor 1 sih Pak. Jadi buat anak-anak muda yang zaman sekarang, itu penting banget. Jadi bukan lu semerta-merta lu pinter, lu hebat, lu akan jadi orang yang hebat, belum tentu juga. Karena
yang akan nolongin lu, yang akan ngasih lu ya saat dia udah mulai suka dengan pribadinya dulu. Karena ini kita di timur Pak, beda. Ya beda kalau kita sekolah di luar negeri, ini kan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu penting sih Pak, itu nomor satu itu dulu Pak. Kalau ditanya end game-nya Rans itu mau apa? Ya udah, kalau saya mati, Nagita mati berarti. Avatar mati, Raisa mati, si Rans itu masih akan tetap hidup dengan rohnya kita tetap pada vehicle masing-masing. Rans seperti bisa. Iya, itu Pak. Saya mau sebut Pak Iwan Malu. Tahu Pak, kita udah tahu. Udah kebaca. Kan di Indonesia belum ada Pak.